Kiai Ahmad Siddiq merupakan ulama progresif di zamannya. Ia lahir sebagai putra bungsu dari pasangan Kiai Muhammad Siddiq dengan Nyai Maryam. Kiai Ahmad lahir di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Sejak kecil ia telah mendalami pengetahuan agamanya di dalam pesantren yang diasuh orang tuanya. Hal itu dilakukan sembari belajar di Sekolah Rakyat Islam di Jember. Kiai Ahmad Siddiq melanjutkan studinya dengan mengaji di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diasuh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Ahmad Siddiq terpilih sebagai Rais PBNU pada Muktamar ke-27 NU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus, Sukorojo, Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Ia ditunjuk bersama Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin selaku Ahlul Halli wal Aqdi sebagai pemegang otoritas tertinggi di NU. Kiai Ahmad Siddiq sejak tahun 1970 lebih fokus menekuni bidang dakwah dan memimpin pondok pesantren di Jember, peninggalan almarhum ayahnya. Kiai Ahmad Siddiq memang dilahirkan di Jember, tetapi bukan hanya milik Jember, beliau sudah menjadi milik Indonesia. Demikian halnya dengan saudara-saudaranya. Semua saudara Kiai Ahmad Siddiq kelak menjadi tokoh-tokoh yang sangat disegani dalam dakwah, pengadaran dan pengembangan pendidikan seperti Kiai Mansur Siddiq. Salah seorang putranya adalah Kiai Ali Mansur yang dikenal sebagai pencipta syair sholawat badar yang sangat terkenal tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai di Malaysia dan Brunei Darussalam. Peran Kiai Haji Ahmad Siddiq sangat besar dalam mencairkan ketegangan yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan, termasuk NU, dengan pemerintah Orde Baru pada tahun 1980-an. Ada kecurigaan pemerintah dengan Ormas karena Pancasila belum bisa diterima sebagai asas organisasi. Kiai Muhyidd Muzadi sangat mendukung upaya menjadikan Kiai Ahmad Siddiq sebagai pahlawan nasional. Mental seorang pahlawan nasional itu ada pada Kiai Ahmad Siddiq, ucap Kiai Sepuh yang akrab disapa Mbah Muhyidd, yang merupakan sahabat Kiai Siddiq ketika sama-sama nyantri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Peran Kiai Haji Ahmad Siddiq sangat besar dalam kehidupan bernegara. Dia mengatakan kalau masalah Pancasila belum selesai, seperti apa jadinya negara Indonesia? Bisa jadi mengalami konflik yang tidak berkesusahan seperti di Timur Tengah. Kiai Ahmad Siddiq meyakinkan ulama-ulama NU menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan dasar setiap organisasi. Itu sumbangsi yang luar biasa. Sudah selayaknya pemerintah memberikan penghargaan kepada almarhum Kiai Ahmad Siddiq dengan gelar pahlawan nasional. Kiai Ahmad Siddiq adalah seorang ulama intelektual yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar ideologis Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implikasi dari gagasan-gagasan pemikiran yang ditanam olehnya sangat terasa hingga hari ini. Jika dihitung sejak keputusan Munas atau Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo tentang penerimaan Pancasila sebagai asas NU hingga sekarang, berarti sudah berusia 34 tahun, di saat bangsa Indonesia dihadapkan pada disintegrasi pemahaman dalam praktek keberagaman. Oleh karena itu, pemikiran Kiai Ahmad Siddiq dirasa sangat penting untuk selalu dikaji, dipelajari, diajarkan, dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pemikiran kebangsaan Kiai Ahmad Siddiq khususnya menyangkut hubungan Pancasila dan Islam sengaja dihadirkan adalah untuk mereview kembali pandangan seorang ulama yang memiliki pemahaman komprehensif dan universal. Selain itu, review pemikiran Kiai Ahmad Siddiq ini menjadi sangat urgen di saat para generasi penerus bangsa yang tidak banyak yang mengetahui dan mengerti tentang Pancasila sengaja dipilih oleh founding father atau para pendiri bangsa sebagai ideologi dan bangsa Indonesia, baik dilihat dari aspek sejarah politik Indonesia maupun substansi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.